Halo semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari volume dan luas permukaan bangun ruang. Tetap fokus, semangat, dan konsentrasi. By the way, bangun ruang yang dimaksud, bangun ruang apa aja sih? Ya, bangun ruang yang dimaksud yaitu kubus, balok, prisma, kerucut, dan bola. Oke, jangan tunggu lama-lama. Yuk, kita mulai. Yang pertama adalah bangun ruang kubus. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaannya, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kubus? Ada yang tahu? Ya, yang dimaksud dengan kubus adalah bangun ruang yang dibatasi dengan 6 persegi kongruen. Di mana yang dimaksud dengan kongruen artinya sama besar atau ukuran dan bentuknya. Maksudnya persegi yang sama besar itu yang mana aja sih? 6 itu yang mana aja? Oke, coba kita perhatikan kubus di sini. Nah, kubus itu memiliki 6 persegi yang sama besar. Coba kita lihat. Yang pertama, persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4, persegi 5, persegi 6. Ada 6 kan? Lalu bagaimana sih cara menentukan volume dari kubus? Ya, cara menentukan volume dari kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa disederhanakan dengan sisi pangkat 3. Lalu bagaimana sih penerapannya? Yuk kita lanjut ke contoh soal. Misalnya terdapat sebuah kubus dengan panjang sisi yaitu 5 cm. Maka volumenya adalah. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Yuk, berarti kita tinggal substitusikan nih ke rumus, yaitu sisi pangkat 3. Karena sisinya 5, maka 5 pangkat 3. Ingat, 5 pangkat 3 itu adalah 5 dikali 5 dikali 5. Dan hasilnya adalah 125 cm kubik. Ingat ya, kalau misalnya untuk satuan dari volume itu adalah kubik atau pangkat 3. Lalu bagaimana nih cara menentukan luas permukaan kubus? Yuk kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat bangun ruang kubus. Kalian masih ingat gak sih bagaimana jaring-jaring dari kubus? Ya, salah satu jaring-jaring dari kubus adalah seperti berikut. Yang dimaksud dengan jaring-jaring itu apa? Ya, jaring-jaring itu adalah kerangka yang membentuk kubus. Jadi ketika kerangka ini disatuin nih akan membentuk kubus. Lalu yang dimaksud dengan luas permukaan kubus itu yang mana? Ya, yang dimaksud dengan luas permukaan kubus itu adalah luas dari kerangka kubus ini. Nah, karena sisi-sisi yang membentuk kubus ini itu adalah persegi, kalian masih ingat gak rumus persegi bagaimana? Ya, cara menentukan luas persegi itu adalah sisi pangkat 2. Karena di sini permukaan kubus itu terbentuk dari 6 sisi, maka cara menentukan luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi pangkat 2. Agar tidak bingung, kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini saya punya contoh soal dalam bentuk permasalahan. Sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya 1176 cm kuadrat. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Oke, di sini yang diketahuinya apa? Ya, yang diketahuinya yaitu adalah luas permukaan, yaitu 1176 cm kuadrat. Lalu yang dicari itu apa? Ya, yang dicari adalah rusuk kubus, atau kita akan mencari S, bukan S yang mencair ya. Lalu bagaimana nih cara mencarinya? Ya, kita ingat dulu luas permukaan kubus itu bagaimana tadi? Ya, 6 dikali sisi pangkat 2. Sekarang kita akan mencari S-nya nih. Gimana? Ya, tinggal substitusikan luas permukaannya, yaitu 1176 sama dengan 6 dikali sisi pangkat kuadrat. Lalu bagaimana? Kita pindahin 6-nya ke sini. Karena 6-nya di sini dalam bentuk perkalian, maka ke sini jadi bagi. 1176 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. Lalu 1176 dibagi 6 berapa? Ya, 196 sama dengan sisi pangkat 2. Karena di sini S pangkat 2 atau kuadrat, maka ketika dipindahin ke kiri ya, jadi apa? Ya, jadi akar. Jadi akar 196 sama dengan S. Akar dari 196 berapa? Ya, akar dari 196 itu adalah 14. Jadi panjang rusuk kubus di atas itu adalah 14 cm. Sekarang kalian coba buktikan nih, apakah benar jika panjang rusuk kubus itu 14 cm, luas permukaannya 1176? Kerjakan ya, dan hasilnya kirim di grup, oke? Selanjutnya adalah bangun ruang balok. Seperti biasa, saya mau tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan balok? Ada yang tahu?
Ya, yang dimaksud dengan balok yaitu bangun ruang yang dibatasi dengan 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Yang dimaksud dengan 3 pasang persegi panjang itu yang mana? Oke, pasang pertama yaitu adalah persegi panjang atas dan bawah. Jadi nih, persegi panjang atas sama bawah itu sama besar. Lalu yang kedua yang mana? Ya, yang kedua adalah persegi panjang depan sama belakang. Jadi, persegi panjang depan sama belakang itu sama besar. Nah, selanjutnya yang mana? Yaitu persegi panjang kiri dan kanan. Jadi besar persegi panjang kiri dan kanan itu adalah sama besar. Jadi terbukti ya, terdapat 3 persegi panjang yang kongruen atau sama besar. Lalu bagaimana nih cara menentukan volume dari balok? Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu gambar balok di sini. Di dalam sebuah balok itu terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Yang dimaksud dengan panjang itu adalah rusuk terpanjang di dalam sebuah balok, sedangkan yang dimaksud dengan lebar itu adalah rusuk terpendek di dalam sebuah balok, dan dimaksud dengan tinggi adalah rusuk yang tegak lurus atau ngarahnya itu ke atas. Nah, ini itu disebut dengan tinggi dari balok. Lalu bagaimana nih cara menentukan volume dari balok? Ya, cara menentukan volume dari balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Mudah kan? Yuk, biar lebih paham ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal nih. Misalnya, terdapat sebuah balok dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Maka volumenya adalah bagaimana? Yuk, volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3. 5 dikali 4, 20. 20 dikali 3, 60. Jadi, volumenya adalah 60 cm kubik atau pangkat 3. Sekarang bagaimana nih cara menentukan luas dari permukaan balok? Kalian masih ingat gak sih bagaimana jaring-jaring dari balok? Ya, salah satu jaring-jaring dari balok adalah seperti berikut. Kita berarti akan mencari luas dari jaring-jaring ini nih. Atau kita bisa menuliskannya seperti berikut. 2 dikali persegi panjang yang pertama ditambah 2 dikali persegi panjang yang kedua ditambah 2 dikali persegi panjang yang ketiga. Persegi panjang yang pertama kan atas sama bawah ya, berarti mencari luasnya gimana? Ya, cara mencari luasnya berarti panjang dikali lebar dikali 2 karena atas sama bawah ya. Lalu persegi panjang yang kedua itu depan sama belakang. Berarti cara mencari luasnya bagaimana? Ya, panjang dikali tinggi dikali 2 karena depan sama belakang ya. Lalu yang ketiga adalah persegi panjang kiri sama kanan. Berarti cara mencari luasnya gimana? Ya, lebar dikali tinggi dikali 2 karena kiri sama kanan. Dapat dimengertikan? Yuk kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal, tentukan luas permukaan balok di bawah ini jika balok tanpa tutup. Oke, di sini terdapat sebuah balok tanpa tutup. Berarti HEFG-nya itu adalah kosong ya. Dengan panjangnya 60 cm, lebarnya 24 cm, tingginya 7 cm. Lalu bagaimana nih cara menentukan luas permukaan balok jika tanpa tutup? Oke, kita telah mengetahui nih bahwa luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Lalu kenapa di sini nggak ada duanya? Sedangkan kan di rumus itu ditulis 2 dikali panjang dikali lebar. Di sini nggak ditulis 2 karena baloknya tanpa tutup. Berarti yang kita cari itu cuma alasnya doang karena atasnya molong-pong ya karena kosong. Sekarang bagaimana? Tinggal substitusikan. Panjang dikali lebar, panjangnya 60, lebarnya 24, lalu 2 dikali panjang dikali tinggi, panjangnya 60, tingginya 7, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi, lebarnya 24, tingginya 7. 60 dikali 24 berapa? Ya, 144, ditambah 60 dikali 7. Ya, ditambah 2 dikali 420, ditambah 24 kali 7, 168. Sekarang bagaimana? Yuk operasikan lagi. 144, 2 dikali 420, 840, ditambah 2 dikali 168, 336. Yuk, 144 ditambah 840, ditambah 336 berapa? Ya, 1320 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan balok tanpa tutup di atas adalah 1320 cm kuadrat. Ingat ya, satuannya adalah kuadrat. Selanjutnya adalah bangun ruang prisma. Seperti biasa, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan prisma? Ya, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi alas dan tutup berupa bidang segi N kongruen dan sisi tegaknya berupa persegi panjang. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, jadi alas dan tutup berupa bidang segi N kongruen itu, apapun alas sama tutupnya, dia pasti sama besar, gitu. Lalu yang dimaksud dengan sisi tegaknya berupa persegi panjang itu kayak gimana? Yang dimaksud dengan sisi tegaknya berupa persegi panjang adalah sisi yang
tegak atau mengarah vertikal berbentuk persegi panjang. Kalau di sini berarti yang dimaksud dengan sisi tegaknya itu adalah ACFD, BCFE, ABED itu merupakan persegi panjang. Kalau gitu kan di sini disebutin berupa bidang segi N. Berarti alas dan tutupnya bisa macam-macam dong. Tentu. Jadi ada beberapa macam dari prisma. Yuk kita cek. Ada banyak sekali macam-macam prisma. Namun di sini saya akan menyebutkan dua contoh prisma. Yang pertama adalah prisma alas dan tutupnya segi 4. Di sini terdapat sebuah prisma alas dan tutupnya segi 4 yang berbentuk trapesium atau sering disebut dengan prisma trapesium. Lalu selanjutnya ada prisma alas dan tutupnya segitiga. Jadi alas sama tutupnya itu berbentuk segitiga, sering disebut dengan prisma segitiga. Lalu bagaimana sih cara menentukan volume dan luas permukaan dari prisma? Nah, sebelumnya ada hal yang perlu kalian ketahui. Cara menentukan volume prisma yaitu luas alas prisma dikali dengan tinggi prisma. Yang dimaksud dengan luas alas prisma itu seperti apa? Tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti pakai mencari luas segitiga. Kalau alasnya trapesium, ya pakai luas trapesium nanti carinya. Lalu dikalikan tinggi prisma. Gimana sih? Kok bingung? Yuk kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal. Misalnya terdapat sebuah prisma dengan alas segitiga. Alas segitiganya 3 cm, tingginya 4 cm, dan tingginya 7 cm. Coba tentukan volume dari prisma segitiga tersebut. Oke, berarti di sini adalah kan prisma segitiga, alasnya segitiga. Tadi kita telah mengetahui bahwa volume dari prisma itu adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Karena di sini alasnya segitiga, maka luas alas prismanya diganti dengan mencari luas segitiga. Yuk, jadi seperti ini ya. Kalau luas segitiga, ingat ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Tingginya tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Dikali tinggi prisma. Oke, selanjutnya tinggal substitusikan. Setengah alasnya 3, tingginya 4, tinggi prismanya 7. Setengah dikali 4, 2. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 7, 42. Hasilnya 42 cm kubik. Lalu bagaimana nih cara menentukan luas permukaan prisma? Ya, cara menentukan luas permukaan prisma itu juga tergantung dari alasnya. Di sini saya akan kasih contoh di mana alasnya berbentuk trapesium. Kalian masih ingat gak sih bagaimana jari-jari dari prisma trapesium? Ya, jari-jarinya salah satunya seperti berikut. Oke, jadi yang dimaksud dengan luas permukaan prisma trapesium adalah luas dari jaring-jaring ini ya. Lalu bagaimana nih cara menghitungnya? Yuk, agar tidak bingung kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal, hitunglah luas permukaannya. Karena alas dan tutupnya trapesium, berarti kita cari dulu luas trapesiumnya ya. Ingat luas trapesium apa? Setengah dikali A tambah B dikali T. A-nya itu mana? A-nya itu adalah 0,75 atas ya. B itu apa? B itu bawah. Di mana? Ya, 1,25. Tinggi trapesium itu yang mana? Tinggi trapesium itu berarti tinggi yang ini nih. Tinggi dari trapesiumnya yaitu 8. Sekarang bagaimana? Ya, tinggal substitusikan. Setengah dikali A tambah B, A-nya 0,75, B-nya 1,25, tinggi trapesiumnya 8. 0,75 ditambah 1,25 berapa? Ya, 2. Setengah dikali 2, habis ya, 1. 1 dikali 8, 8. Jadi, luas trapesium, satu trapesium itu adalah 8 cm kuadrat. Selanjutnya, luas sisi tegak atau persegi panjang 1. Yang mana nih persegi panjang 1? Yuk, kita misalin persegi panjang satunya adalah yang sebelah kiri. Berarti persegi panjang bagaimana luasnya? Panjang dikali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 6. 6 kali 8, 48 cm kuadrat untuk satu sisi yang sebelah kiri aja ya. Lalu yang ketiga, persegi panjang 2. Yang mana nih persegi panjang 2? Ya, persegi panjang yang depan. Yang depan ini nih. Berarti bagaimana? Ya, panjang kali lebar, panjangnya 6, lebarnya 1,25. 6 dikali 1,25 yaitu 7,5 cm kuadrat. Sekarang bagaimana nih cara mencari luas permukaan prisma trapesium? Ya, yaitu 2 dikali luas trapesium, karena trapesiumnya ada 2 ya, atas sama bawah. Lalu selanjutnya 2 dikali luas persegi panjang 1, karena persegi panjang 1 itu ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Lalu ditambah 2 dikali luas persegi panjang 2, karena ada depan, ada belakang, jadi dikali 2.
Oke, 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 7,5. 2 dikali 8, 16. 2 dikali 48, 96. Ditambah 2 dikali 7,5, 15. 16 tambah 96 ditambah 15 yaitu 120 cm. Selanjutnya adalah bangun ruang kerucut. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kerucut? Ya, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas, alasnya berbentuk lingkaran. Oke, pertama kita identifikasi terlebih dahulu kerucut. Kerucut ini alasnya lingkaran, berarti terdapat jari-jari dan diameter, di mana jari-jari merupakan setengah dari diameter. Selanjutnya terdapat tinggi, di mana tinggi ini merupakan jarak dari pusat kerucut ke titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada S. Nah, S ini merupakan sisi lengkung. Sekarang bagaimana nih cara menentukan volume dari kerucut? Ya, cara menentukan volume dari kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Alasnya itu kan berbentuk lingkaran, maka pakai luas lingkaran. Luas lingkaran gimana? Pi R pangkat 2. Sehingga volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi R pangkat 2 dikali T. Yuk, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Misalnya, terdapat sebuah kerucut nih, jari-jarinya 7 cm, tingginya 12 cm, maka volumenya adalah volume kerucut ini sekarang kita tinggal substitusikan. Pi-nya pakai 22/7 ya, karena ini jari-jarinya kelipatan 7. Lalu R-nya 7 pangkat 2 dikali T. 12 dibagi 3, 4 ya. Yuk, berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 4. Hasil operasi ini menghasilkan 616 cm kubik. Sekarang bagaimana nih cara menentukan luas permukaan dari kerucut? Sebelumnya, lihat dulu jaring-jaringnya. Yang dimaksud dengan luas permukaan kerucut berarti mencari luas dari lingkaran dan luas dari selimut kerucut. Jadi, mencari luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut, di mana luas lingkaran adalah Pi R pangkat 2 dan luas selimut kerucut adalah Pi RS. Karena di sini terdapat Pi R, di sini juga terdapat Pi R, kita bisa sederhanakan seperti berikut. Pi R dikali R ditambah S. Sebelum ke contoh soal, ada info dulu nih. Ya, coba kita perhatikan di sini. Di sini, jika kita lebih teliti, kita melihat segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku ini, kita ingat akan teorema Pythagoras. Jadi, dari sini kita menghasilkan nih rumus teorema Pythagoras, di mana S pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Atau S sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Agar lebih ngerti, kita lanjut ke contoh soal. Suatu kerucut jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Jika Pi-nya 22/7, maka luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah di sini berarti jari-jarinya 7 ya, tingginya 24 cm. Kita tahu nih bahwa luas permukaan kerucut itu adalah Pi R ditambah S. Sedangkan di sini kita nggak tahu nih S atau sisi lengkungnya berapa. Gimana dong? Ya, kita pakai yang tadi, Pythagoras, yaitu S sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. R-nya 7 pangkat 2, T-nya itu adalah 24 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 49, 24 pangkat 2 itu adalah 576. Pas 9 ditambah 576 adalah 625. Akar dari 625 adalah 25 cm. Jadi sisi lengkungnya adalah 25 cm. Sekarang kita tinggal cari luas permukaannya dengan mensubstitusikan ke rumus ini ya. Yuk. Rumus kerucut, Pi R ditambah S, Pi-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7, S-nya 25, 7 ditambah 25, 32. Ini coret ya, 7-nya kita dapat 22. 22 dikali 32 adalah 704 cm kuat. Bangun ruang yang terakhir yaitu adalah bola. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bola? Ya, bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai satu titik pusat tepat di tengah-tengahnya. Jadi unsur-unsur dari bola itu nggak beda jauh kok dengan lingkaran. Ada diameter, ada titik pusat, ada juga jari-jari. Sekarang bagaimana nih cara menentukan volume dari bola? Ya, volume bola adalah 4/3 dikali Pi R pangkat 3. Agar tidak bingung, lanjut ke contoh. Misalnya terdapat sebuah bola nih, jari-jarinya 7 cm, maka volumenya adalah, kita substitusikan ke rumus ini. Pi-nya karena di sini kelipatan 7 berarti pakai 22/7, R-nya 7. 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3
4/3 dikali 22/7, 7-nya pangkat 3 di 7 kali 7 dikali 7. Setelah dioperasikan, hasilnya adalah 1437,33 cm kubik. Sekarang bagaimana nih cara menentukan luas permukaan bola? Kita lakukan percobaan yuk. Persiapkan benang, bola sepak, bola basket boleh deh, lalu kertas karton. Nah, setelah itu coba kamu lilitkan benang seperti ini, tapi cuma setengah bola. Nah, setelah kamu lilitkan benang ini ke setengah bola, coba kamu pindahkan nih benang ini ke kertas karton. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat nih bahwa luas permukaan bola itu sama dengan setengah dari persegi panjang. Ingat rumus luas persegi panjang itu apa? Ya, panjang dikali lebar. Karena di sini panjangnya itu sama dengan kelingkaran dan lebarnya itu sama dengan jari-jari, maka di sini panjang PR 2PR, ingat kelingkaran itu adalah 2PR dikali lebarnya itu adalah R. 2PR dikali R adalah 2PR pangkat 2. Di sini kan cuma baru setengah lingkaran ya. Berarti kalau satu lingkaran gimana? Ya, berarti tinggal dikali 2. 2PR kuadrat dikali 2, yaitu 4PR kuadrat. Sehingga cara menentukan luas permukaan bola itu adalah PR pangkat 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sebuah tutup makanan yang berbentuk belahan bola dengan jari-jari 0,3 dibuat dari jaring-jaring plastik tipis. Berapa banyak nih bahan plastik yang harus disediakan untuk membuat tutup makanan? Berikan jawabannya dalam bentuk pi. Berarti pi-nya nggak usah dimasukin ya. Oke, jadi ini nih katanya tutup makanannya. Soal ini silakan kalian kerjakan, nanti hasilnya kita diskusikan bersama di grup ya. Pembahasan sudah selesai. Oke, kita sekarang lanjut di grup yuk. Teman-teman diharap aktif ya. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang dipahami, teman-teman boleh banget loh bertanya. Jadi tetap semangat ya.